نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita senantiasa berupaya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik agar kita dinilai oleh orang lain sebagai orang-orang yang baik, dan kita pun berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana orang lain tidak mensematkan kepada kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Itulah bagaimana naluri yang Allah berikan kepada setiap manusia. Mereka berupaya untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Namun ternyata kebaikan manusia itu semuanya telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadits Rasulullah SAW. Apabila kalian ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah yang mulia, maka perhatikanlah apa sebenarnya standar sehingga seorang dikatakan jadi orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jemaah sekalian, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan agama Islam yang mereka menyebutkan bahwasanya manusia yang terbaik, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mewujudkan dari nilai-nilai ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa yang merupakan sumber kebaikan seorang hamba. Apabila seorang hamba dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi dari segala larangan-larangannya, maka disitulah dia telah mendapatkan predikat takwa. Dan apabila seorang hamba sudah menjadi orang yang bertakwa, maka dia pun akan menjadi orang yang terbaik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebaikan seorang hamba tidaklah dilihat dari harta yang dia miliki, tidaklah dilihat dari pangkat dan jabatannya, tapi dilihat siapa yang paling bertakwa di antara kalian, siapa yang paling bertakwa di antara kita. Itulah orang yang paling mulia, itulah orang yang paling baik. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah saatnya kita untuk menyebutkan dari keutamaan dari takwa tersebut. Hanya saja di kesempatan yang ringkas ini kita hanya menyebutkan apa sebenarnya standar dari agama kita, sehingga seorang dikatakan sebagai orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia akan dikatakan menjadi manusia yang paling baik adalah ketika dia mengamalkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits Utsman bin Affan radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian. Artinya, orang yang bisa mengamalkan hadits ini dipastikan dia menjadi orang yang paling baik.
khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Apabila statusnya seorang hamba itu sebagai seorang pengajar Al-Quran, sebagai seorang yang mendakwahkan Al-Quran, sebagai seorang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, maka orang seperti inilah orang yang paling baik menurut agama kita. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, apapun profesinya kita, bagaimanapun pekerjaannya kita, kita harus luangkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran serta mentadabburinya. Dan kalau bisa kita mendakwahkan Al-Quran sehingga kita menjadi orang yang mulia, orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mimu harfun." Barang siapa yang dia membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan satu pahala ini dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan, 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lebih pertegas lagi. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim adalah satu huruf. Tapi beliau mengatakan alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu artinya sekadar seorang membaca alif lam mim, maka dia akan mendapatkan 3 kebaikan, dan 3 kebaikan ini akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kebaikan. Betapa mulianya agama Islam. Orang yang hanya sekadar membaca Al-Quran maka diberikan segudang pahala. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita seluruhnya untuk bagaimana kita menyempatkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mempelajarinya, paling tidaknya kita membacanya. Dan jangan pernah ada yang mengatakan bahwasanya saya adalah orang yang sibuk, saya punya pekerjaan terlalu banyak, saya sibuk di kantor, saya sibuk di tempat pekerjaan saya. Tidak ada alasan jemaah sekalian. Sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran. Ketika kalian berprofesi sebagai seorang pegawai swasta, maka sempatkan dan luangkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Jika kalian punya waktu luang, maka sempatkan membaca walaupun 1 lembar, 1 halaman, dan seterusnya. Apabila seorang hamba yang punya kegiatan seperti ini, dia sempatkan dari waktu luangnya untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, di sanalah dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah seperti hadis yang kita bacakan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk meremehkan dari mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka-mereka yang duduk mempelajari Al-Quran di pondok pesantren atau kan di tempat yang lainnya. Dan jangan pernah kita meremehkan dari seorang pengajar Al-Quran, mengajar TPA dan yang lainnya. Sebab banyak di kalangan kaum muslim yang mereka merendahkan dari orang-orang seperti ini. Ketahuilah bahwasanya barangkali kita memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Tapi tahukah kalian bahwasanya orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang harus diperhatikan, yang dengannya seorang hamba akan menjadi manusia-manusia yang terbaik, adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, camkan baik-baik ini dan perhatikan baik-baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling baik di antara kalian, bahkan dikatakan manusia yang paling baik. Iya. Manusia yang paling baik kata beliau, man tala umruhu,
adalah siapa yang umurnya yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalannya. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seorang hamba memiliki umur yang panjang, lantas dari umur yang panjang ini dia manfaatkan waktunya, dia manfaatkan usianya untuk senantiasa bertakwa, menjalankan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka orang seperti inilah, kata beliau, adalah manusia yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang ketika dipanjangkan umurnya dan baik pula amalannya. Tentunya kita semuanya berharap untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik. Maka kita berupaya bagaimana waktu yang Allah berikan kepada kita, dari usia, dari masa muda, dari kesempatan, dari kesehatan, kita manfaatkan seluruhnya untuk bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Sejelek-jelek manusia adalah ketika dipanjangkan umurnya dan jelek pula amalannya. Sebab kenapa jemaah sekalian? Harusnya semakin panjang umurnya, semakin lanjut usianya, harusnya semakin bertambah pula amalan kebaikannya. Karena sejatinya apabila bertambahnya umur tersebut, apabila setiap dari hamba ditambahkan umurnya, berlanjut usianya, kemudian tidak bertambah kebaikannya, maka tidak ada artinya dia hidup dalam kehidupan dunia ini. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah dari usia yang Allah berikan kepada kalian untuk senantiasa mengerjakan amalan saleh dan ibadah. Karena sejatinya tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya, kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Seperti sebuah ayat yang sering kita dengarkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bukan artinya jamaah sekalian kita dilarang untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak kita. Tapi bagaimana setiap dari gerak-geriknya kita, setiap dari aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi, amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup dari khutbah yang singkat kali ini, adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah dengan cara berbuat baik kepada keluarganya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang dengannya seorang hamba akan menjadi orang yang terbaik. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka untuk melihat kebaikan seorang hamba, tanyakanlah kepada keluarganya, tanyakanlah kepada istrinya, tanyakanlah kepada anak-anaknya. Sebab banyak di antara kita, illa man rahimahullah, kecuali siapa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat baik kepada orang lain biasanya hanya sekedar pencitraan. Tapi watak sebenarnya dari manusia tersebut itu akan terlihat ketika dia berinteraksi dengan anak dan istrinya. Maka perbaikilah akhlak kalian kepada keluarga kalian. Ajarkanlah mereka ilmu agama. Ajarkanlah mereka dengan pendidikan yang benar.
Sebab anak dan istri kalian merupakan amanah yang Allah berikan kepada kalian. Bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana kita sebagai seorang ayah bisa membawa mereka menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar memanjakan mereka, bukan hanya sekedar melindungi mereka dari mara bahaya, bukan hanya sekedar menyekolahkan mereka dalam sekolah yang ternama, yang terkenal. Tapi harusnya kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami pandai mendidik anak dan istri kita. Kita bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dan camkanlah baik-baik ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian. 14 abad yang lalu Allah mengatakan kepada kita, memberikan wasiat yang sangat penting. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Kemudian pertanyaan jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apakah sebenarnya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata para ulama, seorang hamba dia bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka adalah dengan cara bita'limihimul khair. Itu dengan cara mengajarkan mereka ilmu agama. Kalau seandainya seorang orang tua dan ayah, seorang suami tidak punya bekal dari ilmu agama, lantas dengan apa dia mendidik anak dan istrinya? Lantas dengan apa dia bisa bersikap baik kepada mereka? Ingatlah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mengklaim diri kita sebagai orang yang terbaik. Maka di manakah kita dari apa yang telah kita sampaikan? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang memperbanyak amalan saleh dari umurnya semakin panjang? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa bersikap baik kepada keluarga kita? Ataukah sebaliknya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atik ya akramal akramin ya mujibas sa'irin. Allahumma aslih ahwal al-muslimina fi kulli makan waruddahum ila al-haqqi raddan jamila. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة.